kemiskinan. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Menurut data BPS tahun 2024, pada bulan Maret, persentase penduduk miskin turun menjadi 9,03% dari 9,26% sebelumnya. Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak ditempati oleh Jawa Timur sebanyak 3,98 juta penduduk miskin. Seperti yang kita lihat sekarang, pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena masyarakat miskin cenderung sulit untuk mendapatkan akses seperti pendidikan, kesehatan, teknologi yang dapat berakibat pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut kakak, apakah kemiskinan di Indonesia itu parah? Parah banget. Kenapa tuh? Karena lapangan kerja sekarang udah nggak kayak dulu ya, banyak orang yang di PHK. Terus UMKM, sekarang aku sebagai UMKM berjualan itu nggak kayak dulu, Kak. Dulu itu rame banget, pembeli itu banyak. Tapi kesini-sini aku nggak tahu, dari setahun yang lalu, pokoknya setelah COVID masih oke. Nah terus 2 tahun setelah COVID malah makin menurun penjualan. Aku juga nggak tahu akibatnya karena entah orang-orang pekerja banyak yang di PHK, terus orang-orang yang baru lulus belum tentu dia bakal dapat kerjaan gitu kan, susah kan nyari kerja. Iya, gitu. Kayak begitu. Menurut Bapak, apakah perekonomian Indonesia sekarang atau ke depannya bisa mengatasi masyarakat dari kemiskinan? Itu tergantung pimpinan di atas deh. Tergantung pimpinan di atas nanti untuk mengelolanya itu bagaimana istilahnya peluang-peluang masyarakat itu bisa bekerja dengan bagus. Berarti tergantung pemimpinnya sekarang gitu ya Pak? Tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya memang bisanya meluangkan, bisa memberikan peluang-peluang kerja untuk masyarakatnya, ya mungkin sejahtera nanti ke depannya. Oke, makasih Pak. Bisa menyampaikan aspirasi, Kak Bembeng itu mau nyampain apa kepada pemerintah terkait hal ini? Mungkin untuk pemerintah untuk pembangunan mungkin jangan hanya difokuskan pada sisi infrastrukturnya aja, tapi juga harus difokuskan pada sumber daya manusianya, dan itu akan berpengaruh banget sih pada perekonomian di Indonesia kalau sumber daya manusianya itu kualitasnya bagus. Ini tadi sih. Lalu solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan demi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Solusi yang pertama adalah pendidikan yang tinggi. Dengan pendidikan yang baik, anak-anak bisa meraih masa depan yang cerah dan mendapatkan pekerjaan layak di kemudian hari. Selanjutnya, solusi kedua adalah pemberdayaan ekonomi. Program pelatihan keterampilan dan akses modal bagi wirausaha lokal dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketimpangan. Solusi ketiga adalah kebijakan pro-rakyat. Pemerintah perlu fokus pada program sosial seperti subsidi pangan, bantuan tunai, dan pembangunan yang merata untuk infrastruktur mendukung masyarakat miskin. Oke, dalam mengatasi kemiskinan pasti kan ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu kualitas pendidikan. Nah, kan tidak semua orang itu bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, nantinya tuh SDM itu jadi nggak punya keterampilan dan jadi nggak punya pengetahuan. Lalu tantangan yang kedua ialah pertumbuhan penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak juga orang yang membutuhkan akses layanan dasar. Sementara SDM kita itu terbatas. Nah, tantangan yang ketiga yaitu lapangan pekerjaan. Banyak orang terutama dari daerah pedesaan yang sulit mendapatkan upah yang layak, sehingga mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
Dalam teori klasik, Adam Smith menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi ketika distribusi kekayaan dalam masyarakat tidak merata. Akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan menjadi faktor penting dalam mendorong atau mengurangi kemiskinan. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam mengatasi kemiskinan sangat diperlukan untuk menunjang masa depan yang cerah bagi mereka yang tak punya harapan untuk bermimpi. Teman-teman, mengakhiri kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja loh, tetapi kita semua juga bisa berperan. Bersama-sama, Mari kita Wujudkan dunia yang lebih adil, di mana tidak ada lagi orang yang hidup dalam kemiskinan. karena setiap tindakan kecil kita bisa memberikan perubahan yang besar.